Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa bayya'arijatihim fil jannah wa yaqawna bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويجر بزمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة بالكتاب Imam Ahmad bin Athaillah thumma ila sahabi syuruha Salih bin Umar Zarat thumma ila hadratil walid Rahim Abdullah bin Muhsin Atta thumma ila nafa'ana Allah bi'ulumin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai hikmah yang ke-77.
Subhana man sataro sirral khususiyati bidzuhuril basyariyah wa dhahara bi azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyah. Maha suci zat yang telah menutupi rahasia keistimewaan para wali, yaitu orang-orang yang makrifat kepada Allah dengan tampaknya sifat-sifat yang umum pada manusia, dan dia tampak terang dengan keagungan ketuhanannya ketika memperlihatkan penghambaan makhluknya. Ini hikmah yang ke 77. Maksud dari hikmah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menutupi kerahasiaan para wali-walinya. Karena wali-walinya Allah ini sangat berharga, maka Allah menutup mereka hingga tidak banyak orang yang bisa mengetahuinya. Dari sinilah kita diperintahkan untuk tidak sembarangan kepada seseorang, karena barangkali saja dia termasuk wali-walinya Allah. Kita nggak ngerti nih. Kenapa? Karena Allah itu menutup, tidak menampakkan ciri-ciri mereka. Allah nggak menampakkan alamat mereka hingga bisa dilihat oleh sembarangan orang, hingga kita nggak ngerti ini yang saya ketemu ini wali apa bukan.
nggak ngerti gitu. Karena ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah itu ada di dalam hati. Ma'rifat itu bukan di luar, tapi di dalam hati. Kalau semalam kita baca kitab Dasuki itu, dalam Dasuki dikatakan apa? Orang yang memahami wajib, mustahil, jaiz, orang yang bisa memahami mana hukum addi, mana hukum akli, mana hukum syar'i, itu termasuk wali-walinya Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dibukakan oleh Allah hijab hingga bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan. Karena banyak sekali orang-orang itu yang tertipu, yang bukan kenyataan dikira kenyataan. Seperti contohnya apa? Api bisa membakar. Kamu kalau melihat orang masak, di bawahnya ada apanya? Api. Di atas taruh wajan, kasih minyak, dia masak. Atau ada api, bawahnya, atasnya dandang, ada nasi untuk masak. Setelah dimasak, nasinya mateng atau masakannya mateng. Apa yang kamu lihat itu kenyataan atau ilusi? Hah? Kenyataan apa ilusi? Hah? Kenyataan apa enggak? Apa yang kamu lihat itu bukan kenyataan. Yang nyata itu justru api tidak bisa membakar. Itu nyata. Kalau yang kamu lihat, kamu anggap yang membuat matang itu api, kamu tertipu. Nah, orang-orang yang nggak tertipu inilah yang sampai di hatinya bisa melihat mana yang kenyataan, bahwa Allah lah yang menjadikan itu semua. Dialah wali-walinya Allah. Selama dia masih melihat api yang membakar, nasi yang mengenyangkan, air yang menghilangkan haus, tangan kamu yang mengeluarkan suaranya dunggu, suara rebana, ini tangan saya yang mengeluarkan suaranya. Selama masih begitu, kamu masih terhijab. Kamu masih jadi orang yang ditutupi oleh Allah untuk melihat kenyataan. Nah, para wali-walinya Allah itu dibuka hijabnya untuk bisa melihat kenyataan, hingga dia bisa menyaksikan terus-menerus Allah lah yang berbuat untuk menjadikan segala sesuatu. Makanya jangan dianggap enteng orang ngaji ilmu tahun itu adalah pendaftaran untuk jadi wali-walinya Allah. Ini nggak mungkin jadi walinya Allah kalau nggak ngaji ilmu. Jangan mimpi dah. Ini hanya dengan ngaji ilmu tauhid,
memahami mana wajib, mustahil, jaiz, memahami hukum adi, akli, syar'i, kamu bisa mendaftar jadi wali-walinya. Lah, setelah jadi wali-walinya Allah menjadikan kita sebagai kekasihnya, maka Allah menutupi mereka dengan apa? Dengan menampakkan pada diri mereka sifat-sifat kemanusiaan, hingga mereka itu menjadi layaknya manusia biasa. Makan ya makan, minum ya minum, kerja ya kerja, tidur ya tidur, hingga kamu nggak bisa bedain ini walinya Allah atau bukan. Karena yang wali ya makan, yang nggak wali makan. Yang wali ya tidur, yang nggak wali tidur. Yang wali ya kerja, yang nggak wali kerja. Yang wali ya kawin, yang nggak wali apalagi. Di mana bedanya? Mereka para wali mengenal hakikat, mengerti mana yang menjadikan segala sesuatu. Sementara yang bukan wali-walinya Allah, mereka senantiasa tertipu, hingga mereka terhijab, tertutup untuk tidak bisa senantiasa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat yang makhluk terus. Waktu melihat api membakar, berarti yang menjadikan api Tuhan nggak kelihatan. Waktu makan kenyang, yang menjadikan kenyang nasi, Tuhan nggak kelihatan. Waktu menjadikan seger minum air yang bikin seger, Tuhan nggak kelihatan. Selalu begitu. Hingga dia nggak bisa menemukan Tuhan. Paling nemunya Tuhan kalau pas sholat. Itu pun nemu Tuhan hanya namanya ketika dia sholat. Ya Allah, saya sekarang sudah bisa sholat. Jadi kadang ada orang sholat yang mestinya itu makhluk nyembah kepada Tuhan. Ini ada Tuhan ketemu Tuhan, bukan makhluk ketemu Tuhan, bukan, tapi Tuhan ketemu Tuhan. Jadi ente ini kadang fair on juga, cuman nggak ngaku aja istilah terangan. Kalau saya ini fair on kecil itu maksudnya. Kenapa? Masih ngakuin dirinya bisa sholat, masih ngakuin dirinya bisa beramal, masih ngakuin dirinya bisa melakukan kebaikan. Itu berarti ente merasa bisa menciptakan sesuatu. Itu kan yang bisa menciptakan namanya siapa? Tuhan. Lah ente sholat mau ngadep siapa? Tuhan. Jadi Tuhan ngadep Tuhan. Gimana sih ini? Kalau ngadep Tuhan itu mestinya saya nggak bisa sholat. Ketika sholat, hatinya ngakui sholat ini diciptakan oleh Allah, bukan saya yang bisa sholat. Itu baru namanya hamba menghadap Tuhan. Jadi kalau ente ngomongnya saya bisa sholat, berarti sholat yang bikin kamu. Terus mau ini serahkan kepada Allah. Ini ada Tuhan menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Ini aneh. Ya, jadi kekasih-kekasihnya Allah itu ditutup oleh Allah, orang lain nggak tahu. Nah, ini bisa tahunya bagaimana? Ya ngaji. Kalau ini pengen jadi wali-walinya Allah, ngaji. Kalau ini nggak ngaji, nggak mungkin jadi wali-walinya Allah, nggak mungkin. Allah menutupi wali-walinya dengan apa? Menjadikan kepada mereka sifat kemanusiaan. Hingga dengan sifat kemanusiaan itu tidak tampak
keistimewaan mereka. Dalam pandangannya Allah mereka dimuliakan, tapi dalam pandangan manusia orang lain nggak ada yang tahu kemuliaannya. Kenapa? Karena Allah membaurkan mereka dengan orang-orang biasa, menjadikan mereka punya sifat-sifat bangsa manusia seperti yang lainnya. Makanya kalau nggak dikorek-korek isinya, kamu nggak tahu ini wali-walinya Allah apa bukan, nggak tahu. Maka sangat sulit untuk menemukan para wali karena mereka ditutupi oleh Allah dengan kebiasaan yang sama dengan orang biasa. Padahal mereka itu bisa saja tidak makan berhari-hari. Yang jelas bukan ente ini mah. Ente puasa sehari teriak-teriak kok. Ini bisa makan, bisa tidak makan berhari. Mereka bisa terbang. Mereka mestinya nggak perlu berjalan, mau kemana-mana bisa terbang, mau kemana-mana bisa membelah bumi, nggak perlu tidur untuk istirahat. Akan tetapi Allah mencegah dan melarang itu semua ditampakkan hingga tertutup keadaan mereka dari orang-orang yang tidak bisa memuliakan mereka. Kalau ditampakkan bagaimana? Nanti kalau pas ketemu orang yang menghinakan, mereka jadi dihinakan. Nah, kalau ada orang menghinakan walinya Allah, hati-hati ente. Berani-berani menghinakan wali-walinya Allah, ente berarti memusuhi Allah. Makanya untuk tidak menjadikan orang-orang ini memusuhi Allah, Allah menutup mereka. Dengan apa? Tidak menampakkan alamat kewaliannya, menjadikan mereka menjadi orang-orang yang seperti manusia biasa. Tidur ya tidur, makan ya makan, kerja ya kerja. Itulah seperti halnya orang biasa, tanpa ada perbedaan yang kamu lihat dari pandangannya manusia. Imam Surawardi mereka mengatakan di antara perbedaan antara nabi dan wali, bahwa para nabi itu wajib menampakkan mukjizat. Karena nabi itu diberikan oleh Allah tanda, yaitu bisa menampakkan hal-hal yang di luar kebiasaan. Namanya apa? Mukjizat. Dan nabi harus menunjukkan mukjizatnya kepada manusia, karena sebagai tanda dirinya seorang nabi. Sedangkan para wali sebaliknya wajib menyembunyikan karomahnya. Coba, nggak ada wali-wali petentang-petenteng, gua punya karomah, lu apa? Itu bukan karomah, itu karomah namanya. Petentang-petenteng bawa karomah, nggak ada. Wah, bagi para wali, karomah itu seperti kalau perempuan itu haid. Nggak ada perempuan haid mau pamer, nggak ada. Perempuan kalau haid malu, ditutup-tutupi, nggak ngomong. Wali begitu, karomah ini bagi mereka memalukan. Artinya mereka nggak mau menampakkannya kepada orang lain. Jadi wajib mereka menyembunyikan karomah-karomah ini. Kenapa kok malu? Karena merasa bahwa karomah ini hal yang luar biasa, pemberian Allah, anugerah Allah, sedangkan dirinya bukan orang yang luar biasa. Saya ini bukan siapa-siapa.
Kalau sampai tahu, orang tahu saya wali, malu. Oh, dikira saya orang hebat, padahal saya ini orang banyak dosanya. Saya ini orang yang kecil, orang hina, hingga mereka malu untuk dilihat orang gitu. Bukan malah nggak ada wali begitu. Waliullah itu sangat tersembunyi dan tidak ada yang akan tahu kecuali ditunjukkan oleh Allah. Allah membuka hijabnya. Karena para wali itu berada pada serendah-rendahnya perilaku dan merasa hina. Jadi manusia yang biasa saja tidak bisa melihatnya kecuali sederajat dengan mereka. Jadi wali itu pada derajat orang yang merasa paling hina sedunia. Bahkan kalau dijejerkan dengan anjing, mereka nggak pernah merasa lebih mulia daripada anjing. Nah kalau ente lihat anjing masih apa lu anjing, ya udah bukan calon wali. Kalau melihat anjing masih merendahkan, menghinakan, masih menganggap anjing barang yang menjijikkan, nggak mau deket-deket lah, saya jangan deket-deket sama saya lah. Ya sudah, di hati kita berarti masih menganggap paling mulia, lebih hebat dari yang lain. Ini bukan derajat walinya Allah. Walinya Allah itu orang yang dirinya merasa paling hina, paling rendah. Makanya ketika mereka diberi karomah, mereka nggak mau menampakkannya. Kenapa? Saya nggak pantas menampakkan ini, kecuali nanti Allah yang membukakan hijab mereka. Allah menampakkan itu kepada mereka. Dalam istilah, tidak ada yang tahu permata kecuali ahli permata. Sekarang ini banyak orang keren tapi belanjanya di Senen. Kamu tahu Senen, tahu? Nanti mau beli apa di Senen ada. Levi's yang paling mahal, jam Rolex yang paling mahal. Apalagi di Senen. Tas perempuan merek apa itu? Mereknya gemes-gemes itu. Mau cari branded di Senen. Orang yang nggak ngerti asli apa enggaknya ketika lihat, Rolex, orang kaya nih. Yang tahu Rolex asli siapa? Ya ahli Rolex. Kalau ente ya nggak ngerti, mau itu Senen kek, mau pasar Minggu kek, mau pasar Selasa kek, nggak ngerti saya. Jadi yang ngerti mutiara itu ya orang yang ahli mutiara, dan tidak akan bisa mengetahui wali kecuali ya wali lagi. Yang tahu polisi ya polisi lagi, yang tahu dokter ya dokter lagi. Mereka punya kode etik itu loh. Kalau ngomong, oh ini dokter asli nih, gitu loh. Jadi ada ciri khas, dan yang mengetahuinya ya yang sekelompoknya, yang sebangsanya. Seorang raja yang memiliki mutiara yang mulia itu pasti tidak akan ditunjukkan kepada setiap orang, tapi hanya akan dipilih orang-orang tertentu untuk bisa melihatnya. Ya ini normal namanya. Ente punya sesuatu yang indah, yang bagus, yang terus ente mau tunjukkan kepada sembarang orang, oh enggak, ente akan pilih. Saya punya. Enggak sembarang orang bisa melihat sesuatu yang disembunyikan oleh seorang raja. Kenapa? Karena itu perkara yang
istimewa, perkara yang khusus ditunjukkan kepada orang-orang yang dipilih, nggak semua orang. Dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumumkan peperangan denganku. Siapa yang membenci wali-walinya Allah, menyakiti walinya Allah, terus memusuhi wali-walinya Allah, itu sama aja dengan memusuhi Allah. Sama dengan ente kok memusuhi Nabi, ya sama dengan musuhin Allah. Kenapa? Karena dia adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali ini kekasihnya Allah. Ketika ini kok musuhin mereka, maka ente jadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang benci, memusuhi para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok nyala semua dimatiin sedikit. Allah tidak pernah menutupi para walinya dengan sifat-sifat yang tercela, seperti kesombongan, cinta dunia, dendam, hasud, maksiat hati, dan yang lain-lainnya, karena tidak akan bisa menjadi walinya Allah kecuali telah hilangnya semua sifat-sifat tersebut. Jangan kayak orang-orang yang nggak jelas, atau orang ngadu ayam, wali lebih nyamar, wali kok nyamar ngadu ayam. Boya jangan merendahkan wali gitu loh. Jadi kita harus pedomani bahwa wali itu orang yang memang bisa saja mereka itu melanggar syariat, bisa saja, karena mereka bukan maksum, mereka bukan nabi. Tapi mereka nggak akan mengulangi dosa-dosa yang telah dikerjakan. Jadi mereka itu kalau ngelakuin satu dosa, ya sekali itu nggak diulang lagi. Kalau kita kan enggak. Kalau belum dikebukin, belum berhenti. Jadi kalau melihat wali kok ngelakuin maksiat, wali kok masih begini, wali itu loh. Jadi alamatnya mau melihat kewalian itu bukan dari hal-hal yang luar biasanya, bukan, tapi dari hal apa yang Allah letakkan pada diri mereka, apa? Syariat. Pasti mereka orang-orang yang bersyariat, ngerjain yang wajib-wajib, ngerjain yang sunnah-sunnah, yang haram ditinggal, yang makruh ditinggal, bahkan yang subhat-subhat ditinggalkan oleh mereka. Dan Allah tidak pernah menutupi para wali-walinya dengan kemaksiatan yang zahir. Gak ada wali itu menampakkan kemaksiatannya, gak ada. Seperti apa? Sengaja berbuat maksiat, minum arak di jalan,
berdusta, berzina, riba, pelit. Gak ada wali pelit, gak ada. Dan maksiat yang lainnya. Karena mengekali dosa adalah kefasikan dan bukanlah sifatnya wali-walinya Allah. Jadi orang yang sekarang ngelakuin dosa nih, besok dosa lagi, itu namanya orang fasik. Dan itu nggak mungkin jadi wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah itu kalau maksiat, umpama kok maksiat, ya sekali itu udah nggak diulang lagi. Dan itu pun nggak akan jadi maksiat yang zahir depannya orang, nggak ada. Dalam hadis, Allah tidak akan meletakkan tabiat kepada para wali kecuali tabiat yang baik dan menjadi orang yang pemurah. Itu sifatnya para wali, tabiatnya baik. Kalau ada orang kok mau dekat wali, saya takut wali. Oh, ini sama wali kok takut? Wali itu baik-baiknya orang yang penuh kasih sayang, yang selalu mendoakan orang, merahmati orang, penuh kasih sayang sama orang, kok malah takut. Sifatnya pemurah. Jadi batasnya wali itu kayak kenapa mereka nggak dapat wahyu doang? Kalau dapat wahyu ya nabi gitu aja. Karena mereka itu nggak ada wahyu, maka mereka dijadikan wali-walinya Allah. Berkata Syekh Abu Abbas Al-Mursi, gurunya para guru-gurunya Imam Ahmad Ibnu Athaillah, mengenali para wali itu lebih sulit dari mengenal Allah. Jadi tersembunyinya para wali itu lebih sulit diketahui daripada mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu bisa kita kenali dengan sifat jamal dan sifat jalalnya. Kita bisa kenal Allah dengan sifat-sifatnya, sifat jamal dan sifat jalal. Sedangkan para wali itu mempunyai sifat seperti kita, sama makannya makan, sifatnya ya sama. Hingga kita nggak bisa bedain ini di antara kawan-kawan saya, guru-guru saya, teman-teman saya, seperti yang mana yang wali, kamu nggak bisa tahu. Kalau Allah ini bisa tahu sifat jamal, sifat keagungannya, sifat jalal, sifat-sifat apa? Sifat yang menampakkan kebesarannya, gitu loh. Nanti bisa melihat sifat-sifat pada Allah. Kalau pada wali-wali nggak bisa. Apabila Allah menghendaki kita mengenal para walinya, maka Allah akan menampakkan kepada kita sifat kekhususan keramat yang ada pada diri mereka, pada kita. Jadi orang yang diperlihatkan keramatnya seorang wali, biasanya alamatnya dia jadi wali lagi. Di alamatnya orang yang dikenali, ditunjukkan pada kewalian seseorang, alamatnya dia akan jadi wali. Itu jangan ngomong dikit, iya mau kemarin lihat keramatnya si Anu. Keramat apa? Keramat luar batang loh. Jadi jangan gampang-gampang mengatakan yang demikian.
Allah menutupi keberadaan para walinya karena kita belum menjadi orang yang benar dalam beribadah kepada Allah, dan karena kita belum bisa punya adab yang baik kepada mereka, maka ditutupilah itu karena sayangnya Allah kepada kita. Loh, kenapa kok nggak sayang sama walinya? Ya apalagi, wong sama entenya aja Allah sayang. Biar ente nggak kurang ajar sama wali sampai ente tersesat, maka ente ditutupi nggak sampai ngelihat seorang wali. Kenapa? Karena kamu harus punya adab yang baik kalau pas jumpa dengan seorang wali. Kadang kita ketemu orang, bro, sehat, gimana? Nah, kalau sikapnya begitu semua nih, kamu nggak punya adab yang baik untuk bisa bersikap pada seorang wali, maka itu akan mencelakai diri kamu karena nggak adanya adab yang baik pada wali. Lah, daripada kamu celaka, Allah menutup itu untuk kamu. Udah, jangan ketemu dulu, baikin dulu perbuatan kamu, akhlak kamu baikin, ibadah baikin, belajar sopan santun untuk ketemu wali, nanti akan dibuka hijab oleh Allah. Berarti kamu sudah menduduki apa? Hal-hal yang memang kamu dinilai sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya udah benar, adabnya udah benar, tata krama udah benar, maka kemungkinan akan bisa melihat para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan bisa mendapatkan kebaikan dari wali, itu ada dua hal. Yang pertama, mempercayai kewaliannya. Yang kedua, bisa menjaga adab kepada mereka. Jadi orang yang ada kemungkinan dibuka hijab untuk melihat wali, itu punya dua kondisi pada mereka. Apa? Yang pertama, ketika dia melihat hal yang luar biasa, percaya ini wali. Kemudian langsung dia beradab yang baik kepada dia, hormat, takzim, ngawulo, merendahkan diri, minta selalu dituntun, minta selalu petunjuk, langsung punya adab yang baik. Kalau ini belum ada, nggak bisa. Begitu lihat hal yang luar biasa, masa juga bisa begitu, ya repot. Ketemu wali begitu, nyaingin, begitu ditunjukkan keramat, itu mah, si itu juga bisa begitu mah, repot. Jadi kalau orang kok sudah dalam hatinya sudah bisa melakukan dua ini, maka berarti dia sudah bisa menduduki orang-orang yang akan dibukakan hijab untuk melihat para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayai ketika melihat karomah, dan ketika dia tahu karomah, dia langsung punya adab yang baik kepada mereka. Terus kalau sudah lihat adab apa? Nggak diceritakan sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain belum tentu punya adab kayak kamu, gitu loh. Jadi dibukakan hijab untuk kamu sendiri, sudah kamu yang tahu, diem. Kenapa? Ketika kamu cerita, ini wali, orang lain nggak akan percaya. Dan ketika mereka nggak percaya, mereka yang celaka. Berarti kamu mencelakai orang lain. Kalau kamu percaya, sudah diem buat kamu. Kamu jaga adab yang baik, kamu jaga sikap yang baik. Nanti kalau Allah mau menampakkan pada orang lain, Allah akan buka hijabnya untuk orang lain. Toh kamu bisa mengetahui dia wali, Allah yang buka hijabnya. Orang lain nanti Allah yang buka hijabnya. Kamu nggak usah nyalowin loh. Ini mau lihat wali nggak? Repot lah. Wali dicaloin. Jadi maksud
lain dari hikmah ini adalah kalau kita ingin melihat keagungan Allah, maka lihatlah lemahnya makhluk-makhluk Allah. Kalau kita ingin melihat kemahakayaannya Allah, maka lihatlah pada kefakiran makhluk-makhluknya Allah. Kalau kita ingin melihat ketinggian ketuhanannya Allah, maka lihatlah betapa hina dan rendahnya makhluk-makhluknya Allah. Hingga benar perkataan, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita kok sudah bisa melihat, namanya orang yang sudah sampai kepada ilmu hakikat. Jadi katakan dari awal kan orang yang bisa jadi wali-walinya Allah itu yang sudah terbuka kasyafnya, bisa melihat sebuah hakikat bahwa dirinya itu nggak bisa apa-apa. Yang bisa itu hanya Allah. Bahwa dirinya itu lemah, bahwa dirinya itu hina. Ini aslinya kita. Ini orang yang bisa melihat hakikat dirinya, maka dia berarti sudah dibuka hijabnya oleh Allah. Tapi selama kamu pasti nggak bisa melihat ini, melihatnya diri kamu bisa, diri kamu mampu, diri kamu, maka berarti kamu belum terbuka hijabnya dan nggak akan mungkin kamu jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hikmah hari ini kita bicarakan bahwa kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi para kekasihnya dengan hal-hal yang tidak bisa kita tembus. Kenapa? Karena yang dimiliki oleh para wali zahirnya juga dimiliki oleh kita. Hingga dengan ini kamu nggak bisa sembarangan merendahkan seseorang. Hati-hati, jangan-jangan nanti dia bagian dari wali-walinya. Kemudian kalau kita kepingin sampai kepada derajat bisa menjadi kekasihnya Allah, gimana caranya? Kenali diri kamu, maka kamu akan mengenal Tuhan kamu. Diketahuilah tentang hakikat, mana hakikatnya makhluk dan mana hakikat ketuhanan. Orang yang bisa membedakan itu, mana haknya makhluk, mana haknya Allah, berarti dia telah buka hijabnya, dan dari jalan itu kamu telah masuk jalannya orang-orang yang bisa menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berada pada jalan ini, terus ada pada jalan ini, dijadikan Allah bisa terus berada hingga selamat nanti pada akhir kematian kita. Allah jadikan kita di jalan yang selamat ini hingga bisa berkumpul bersama para wali-walinya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan bisa dibuka hijabnya oleh Allah menjadi orang-orang yang paham mana wajib, mana mustahil, mana jaiz, paham mana hukum akli, hukum adil, hukum syar'i, hingga jadi orang-orang yang bisa masuk golongan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna
على لظى أشرافنا فاتب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان أسائر الإلهان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من رب اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.